lagi dengan kita di acara Let's Go Kids. Kali ini kita akan belajar lagi nih tentang doa Bapa Kami. Ya teman-teman, sebelum kita belajar tentang doa Bapa Kami, yuk kita pelajari dulu kebenaran Alkitabnya. Supaya teman-teman jangan asal berdoa, tapi teman-teman bisa mengerti kenapa sih kita harus belajar berdoa Bapa Kami. Wah, keren banget tuh. Aku jadi penasaran dan pengen ikutin terus acara ini. Ya, teman-teman di rumah juga ikutin terus ya. Jangan lupa, setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga, jam 3 sore. Catat, jam 3 sore. Ayo kita belajar bersama-sama. Tapi kasih, sebelumnya kita mau bernyanyi bersama dan berdoa bersama dulu ya teman-teman. Yuk! Kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami berkat-Mu hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami berkat-Mu hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Teman-teman, mari kita berdoa Bapa Kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sudah seharusnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari tundukkan kepala, tundukkan hati, lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Bapa, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bapa, beri kami pengertian ya, supaya kami benar-benar menjadi orang Kristen yang pintar dan menjadi anak-anak yang siap menjadi saksi Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita merenungkan firman Tuhan dengan tema dikuduskanlah nama-Mu.
Untuk itu kita harus mengerti arti kata dikuduskanlah namamu. Dan kakak Michael akan memberitahu adik-adik sekalian. Kata dikuduskanlah namamu memiliki pengertian memberi hormat setinggi-tingginya kepada Bapa yang di surga, memberi kemuliaan setinggi-tingginya kepada Bapa di surga. Jadi kita orang-orang Kristen dipanggil untuk menghormati Bapa yang di surga dan menjadikan Allah Bapa satu-satunya sesembahan kita. Tidak ada Allah lain di dalam hidup kita. Adik-adik, Tuhan Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita sudah memberikan teladan kepada kita untuk menghormati Allah Bapa setinggi-tingginya. Adik-adik pasti ingat ketika Tuhan Yesus digoda oleh iblis di padang gurun. Pada saat itu iblis meminta Tuhan Yesus menyembahnya. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas mengusir iblis. Engkau harus menyembah Tuhan Allah saja dan kepadanya kamu berbakti. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan perintah untuk menghormati Tuhan setinggi-tingginya. Dan sekarang kakak mau mengajak adik-adik sekalian di rumah untuk mengingat sejenak keseharian adik-adik di rumah selama 24 jam. Coba kita urai. Pukul 5.30 pagi atau setengah 6 adik-adik bangun tidur. Lalu siap-siap sarapan dan siap-siap mandi. Pukul 6 adik-adik sudah siap berangkat sekolah. Pukul 6.30 adik-adik sampai di sekolah. Pukul 7 sampai pukul 12 siang adik-adik belajar di sekolah di kelas masing-masing. Pukul 13 atau pukul 1 siang adik-adik sudah pulang ke rumah. Pukul 15 atau jam 3 sore adik-adik sudah tidur siang. Pukul 18 atau jam 6 sore adik-adik sudah mandi sore. Pukul 19 sampai pukul 21 atau jam 7 malam sampai jam 9 malam adik-adik belajar. Dan pukul 21.30 atau jam setengah 10 malam adik-adik tidur. Sekarang kakak tanya, apa yang adik-adik lakukan selama 1 hari? Apakah kehidupan adik-adik menyenangkan hati Tuhan? Coba kita mulai satu persatu ya. Saat adik-adik bangun tidur, adik-adik cari apa? Apakah adik-adik cari Alkitab lalu berdoa? Atau adik-adik langsung ke kamar mandi? Atau adik-adik langsung cari handphone? Ayo. Lalu ketika adik-adik diperintahkan mama untuk siap berangkat sekolah, bagaimana sikap hati adik-adik? Apakah adik-adik malas-malasan? Aduh, sebenarnya masih ngantuk. Atau adik-adik penuh dengan semangat karena adik-adik mau menyenangkan hati Tuhan? Siapa yang tahu kecuali adik-adik dan mama papa tentunya di rumah. Kemudian pada saat adik-adik sampai di sekolah, adik-adik memperlihatkan ekspresi yang seperti apa di depan teman-teman? Apakah mukanya sembraut, lalu menggerutu dan tidak mau tersenyum? Atau adik-adik ramah kepada teman-teman? Lalu ketika pulang sekolah, adik-adik dijemput mama papa. Bagaimana sikap hormat adik-adik kepada mama papa yang adalah wakil Tuhan di muka bumi? Ketika adik-adik tidur siang, setelah bangun tidur siang, adik-adik tetap menghayati bahwa adik-adik sedang ada di dalam pantauan Tuhan atau tidak? Saat sore hari mama suruh mandi, bagaimana respon adik-adik? Saat adik-adik punya tanggung jawab untuk belajar, bagaimana respon adik-adik? Apakah adik-adik mau belajar dengan serius, membuat tugas dengan baik? Siapa yang tahu kecuali adik-adik? Ya,
Untuk itu, mari kakak mengajak adik-adik merenungkan kehidupan adik-adik. Dan kakak akan memberikan rumusan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mau tidak menyenangkan hati Tuhan? Kalau kakak mau sekali. Dan kakak ajak adik-adik untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kakak akan memberikan rumusan yang terdiri dari 3 huruf. K, K, T. K. Yang pertama, komitmen. Komitmen artinya kita berjanji untuk setia berdoa dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam sambil bernyanyi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, kalau kita mau berjanji dan serius, tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, disertai dengan doa, maka kita akan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapa di surga dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan K yang kedua, konsisten. Konsisten artinya kita harus mempunyai waktu yang tetap setiap harinya untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Contohnya, adik-adik membuat schedule atau jadwal berdoa dan membaca firman Tuhan 30 menit saja setiap hari. Pagi 15 menit, malam 15 menit. Dan yang kedua, adik-adik harus memfollow up atau menindaklanjuti jadwal doa adik-adik dengan berkata, aku mau menomorsatukan Tuhan daripada hobi atau kesukaanku. Siap? Setuju? Sepakat gak sama kakak? Dan yang ketiga, huruf T. Teladan. Teladan itu artinya kita menjadi contoh bagi orang lain untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan melalui teladan hidup kita sehari-hari. Ayo adik-adik. Kalian bisa loh jadi teladan di rumah. Ketika kalian berkomitmen untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan berdoa setiap hari, saudara sekandung, baik itu kakak atau adik, juga mama papa, akan tergerak hatinya melihat kesungguh-sungguhan kalian mencari Tuhan dan belajar tentang Tuhan. Ya, kuncinya adalah taat. Dimulai dari taat, dijalani dengan taat, dan diakhiri dengan taat. Siap? Kakak berdoa supaya Roh Kudus pimpin adik-adik sekalian. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, tundukkan hati. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan. Kami mau belajar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan, berkatilah Kak Michael dan adik-adik di rumah untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita udah belajar nih tentang KKT. Apa coba KKT itu? KKT itu komitmen, konsisten, dan menjadi teladan. Wih, kamu kakak deh. Hah, kakak? Apaan tuh? Kasih keren. Berarti Kasih dari tadi mendengarkan firman-Nya dengan seksama. Adik-adik di rumah gimana? Kalian juga mendengarkan dengan baik kan? Sehingga mengerti materinya hari ini. Nah, harus deh seperti itu. Oh iya dong kak, harus. Oh iya, pengumuman hari ini apa ya kak? Pengumumannya, teman-teman dicatat nih. Di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang datanglah kerajaanmu. Jadi teman-teman jangan sampai nggak nonton ya. Kapan ya?
Setiap minggu pertama dan minggu ketiga pukul 3 sore. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu acara kita hari ini. Sampai bertemu lagi teman-teman. Sampai jumpa. Bye-bye. God bless you all. Mwah.